Pemirsa, 4 pemuda warga negara Indonesia yang viral karena terlantar di Kamboja akhirnya bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka di Binjai, Sumatera Utara. Mereka saat ini di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh dalam kondisi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota Binjai yang terhormat, Bapak Amir Hamzah dan Bapak Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi. Pak, mohon bantu kami di sini. Kami warga Binjai yang saat ini kami terlantar di Kamboja, tepatnya di Phnom Penh. Pak, sudah 3 hari kami nggak makan. Pak, kami disiksa di tempat kerja kami, Pak. 4 orang warga kota Binjai, Sumatera Utara yang sebelumnya sempat viral di media sosial lantaran video mereka yang mengaku menjadi korban TPPO di Kamboja beberapa waktu lalu. Mohon bantuannya, Pak. Dalam video tersebut mereka kerap mendapat siksaan sehingga meminta pertolongan kepada pihak pemerintah karena saat ini mereka terdampar di Kamboja. Ke depan kami masih... Kini keempatnya telah menemui titik terang mengenai keberadaannya. Dari komunikasi melalui video call yang dilakukan oleh salah seorang korban bernama Cikal Ramadan bersama keluarga menyebutkan jika para korban kini dalam kondisi yang baik dan tengah berada di Kedutaan Republik Indonesia yang ada di kota Phnom Penh, Kamboja guna memproses pemulangan keempatnya ke tanah air. Sementara itu, keluarga para korban perdagangan manusia di Kamboja berharap pemerintah dapat segera membantu para korban dalam proses pemulangannya. Mak dia itu anak nenek. Masih ada mama? Mama yatim piatu. Udah. Bapak nggak ada, mama nggak ada. Udah berapa lama nih? Mamanya belum 2 tahun. Dia niat ke sana mau pasang batu nisan, mamanya mau cari duit. Terus niat, nggak usah jauh-jauh. Kalau rezeki nggak kemana, nggak nih. Batu nisan makku belum kupasang. Besar kali dosaku nih. Itu yang disampaikan sama nenek? Iya. Itulah sama nanti mau puasa nih, abang kirim duit emang ke dirinya abang. Sedekahkan yatim piatu nih ya. Pahalanya untuk mama. Gagal semua. Phnom Penh. Pak. Sebelumnya, Cikal Ramadan bersama 3 orang temannya berangkat ke Kamboja pada tanggal 20 Desember 2024 melalui seorang agen bernama Vincent yang merupakan warga kota Medan dengan iming-iming bekerja sebagai admin di perusahaan judi online yang ada di Kamboja. Mohon bantuannya. Namun setelah sampai di Kamboja, para korban ini ternyata malah dipekerjakan di perusahaan scam. Dalam bekerja, para korban dituntut untuk bisa melakukan penipuan secara online dengan target tertentu. Lantaran target yang ditentukan tidak tercapai, para korban ini pun disiksa sebelum akhirnya kembali diperjualbelikan ke perusahaan scam lain yang ada di Kamboja. Dari Binjai, Sumatera Utara, jurnalis NTV Wahyu Pratama melaporkan. Perkembangan upaya pemulangan 4 WNI yang disiksa dan terlantar di Kamboja kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada salah seorang WNI yang terlantar, Cikal Ramadan di Phnom Penh, Kamboja, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, Sumatera Utara, Bapak Hamdani Hasibuan. Pak Hamdani dan Cikal, selamat malam. Pak Hamdani, selamat malam. Cikal, selamat malam. Baik, sudah bisa mendengar ya. Cikal, saya ke Anda dulu. Gimana kabarnya, baik? Baik ya? Alhamdulillah baik. Saat ini posisi di KBRI ya? Baik, Cikal, bisa cerita bagaimana awalnya Anda bikin video, siapa yang punya inisiatif duluan, kemudian siapa yang menulis naskahnya, dan bagaimana akhirnya video itu bisa viral, semua orang bisa tahu dan ada reaksi cepat dari pemerintah kota Binjai kemudian. Silakan diceritakan, Cikal. Pada awalnya saya sudah ke KBRI. Terus saya tanya ternyata untuk pulang akan saya sudah mengurus. Baik, kita sambil perbaiki komunikasi dengan Cikal, audionya biar terdengar dengan jelas. Saya ke Pak Hamdani terlebih dahulu. Pak Hamdani, ini video dikirim atau disebutkan langsung kepada pemerintah kota Binjai ya Pak, wali kota terutama, dan wakil wali kota disebutkan oleh Cikal dan teman-temannya.
video ini awalnya bisa sampai ke tangan Anda, apakah memang ditujukan khusus, Anda menerimanya langsung, atau setelah viral? Audionya belum terdengar, mohon maaf Pak Hamdani. Baik Mbak, kami jelaskan ya, menyangkut video viral saudara Cikal Ramadan ya. Kita menerimanya dari grup WhatsApp ya awalnya ya. Itu di tanggal 29 April 2025 di siang hari. Di siang hari. Kemudian kita langsung pada saat itu juga menyampaikannya kepada pihak kecamatan untuk menelusuri kebenaran video tersebut, karena di video itu menyebutkan Bapak Wali Kota Binjai, ya, tapi tidak menyebutkan alamat yang bersangkutan di Kota Binjai. Nah, kita juga melalui Dinas Dukcapil mencoba mencari alamat melalui nama yang ada. Nah, akhirnya ditemukan saudara Cikal ini, dan pihak kita berhubungan dengan pihak kecamatan ya. Cikal ini domisilinya berdasarkan KTP-nya di Kecamatan Binjai Barat. Melalui Pak Camat dan Pak Lurah, akhirnya kita selusuri keluarga saudara Cikal Ramadan tersebut. Nah, kita bertemu dengan keluarganya pada hari itu tersebut juga. Dan pada malam harinya kembali kita berkunjung ke rumah keluarganya, yaitu keluarganya Binjai pada saat itu paman dan nenek saudara Cikal. Karena saudara Cikal ini yang kita ketahui sudah tidak mempunyai keluarga dan sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Dan dari situlah kita akhirnya memperoleh informasi identitas saudara Cikal, dan juga kita memperoleh informasi bahwa sebenarnya dari 4 yang berada di video tersebut itu hanya 2 orang yang orang Binjai, yaitu saudara Cikal Ramadan dan Taruna Bagaskara, yang berkebetulan itu berlokasi di kecamatan yang sama. Ini aja penjelasan kami. Baik, 2 orang lainnya sudah diketahui siapa identitasnya Pak? Untuk yang kedua yaitu saudara Taruna Bagaskara. Ya, Taruna Bagaskara ini juga berKTP Binjai dan juga di lokasi tempat tinggalnya di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara. Baik, setelah Anda mengetahui identitas Cikal dan rekannya yang kebetulan satu kecamatan ini, apa yang dilakukan berikutnya? Bagaimana komunikasi dan detail pemulangannya dengan KBRI di Kamboja? Baik, untuk komunikasinya kita sebenarnya tidak langsung dengan KBRI. Ya, karena untuk pemulangan, artinya untuk perlindungan pekerja migran ini, itu kan ada dari Kementerian Ketenagakerjaan, itu melalui BP3MI, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Medan, yang merupakan PT daripada Kementerian Perlindungan Ketenagakerjaan Medan. Nah, malam itu juga kita langsung komunikasi ya dengan Kepala Balai, dan kita kirimkan videonya berikut data-data daripada saudara Cikal untuk diselusuri ya. Nah, dan kita mohonkan supaya untuk koordinasinya dengan pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, supaya kiranya untuk diteruskan ke Menteri Luar Negeri atau mungkin ke BRI ya. KBRI kita yang ada di Phnom Penh di Kamboja. Baik, tapi untuk saat ini, detik ini, Pak Hamdani, apakah sudah ada kepastian kapan mereka akan dipulangkan dan bagaimana detail pemulangannya? Sampai saat ini kita masih terus berkoordinasi, Ibu ya. Tetap kita berusaha dengan BP3MI ya. Untuk tadi sore, tadi siang juga kita sudah komunikasi ya, via telepon dengan Cikal dan dengan via BP3MI, bahwa memang mekanismenya itu tetap menunggu prosedur yang ada di KBRI. Baik, apapun itu sembari menunggu di KBRI, artinya kondisi mereka tetap aman Pak Hamdani ya, tidak kembali lagi ke tempat pekerjaan yang dulu dan pasti akan dipulangkan dan semuanya itu biaya ditanggung oleh pemerintah, betul ya Pak? Kalau ya, ini pada saat ini sedang dalam perumusan oleh pemerintah Kota Binjai, polanya seperti apa pemulangan saudara Cikal ini. Baik. Sebelumnya kan juga Anda memulangkan WNI kita yang terlantar di luar negeri, apakah nanti prosesnya juga akan sama seperti itu Pak? Sebelumnya memang kita sudah ada memulangkan, artinya bukan kita yang langsung memulangkan ya. Kita memfasilitasinya pemulangan dari bandara ke daerah asalnya. Itu pada saat itu Provinsi Sumatera itu memulangkan sebanyak lebih kurang 136 orang, 3 orang warga Binjai, dan kita fasilitasi untuk penjemputan warga di bandara ke rumah warga yang masing-masing. Baik. Saya coba ke Cikal, semoga audionya sudah bisa terdengar dengan jelas. Halo Cikal. Ya, halo.
Baik, Cikal, gimana bisa diceritakan gimana awalnya kamu bikin video itu bersama teman-teman, siapa yang nulis naskahnya misalnya, dan akhirnya bisa sampai viral dan mendapat reaksi cepat dari pemerintah Kota Binjai untuk memulangkan kamu dan teman-teman nanti ke tanah air? Pada awalnya sih karena saya tidak dana, tidak ada biaya untuk proses pemulangan selama tiket pesawat, saya tidak ada dana. Jadi saya bagaimana terus dia bilang ada nih kawan kalau yang mau dan apa buat dulu lah bang, dia bilang itu saya buat dulu, saya tes juga nomor temennya itu dan kebetulan temennya itu banyak kondisi juga, jadi bisa tersebar cepat. Baik, Cikal, ketika Anda merasa keselamatan Anda terancam begitu ya, apa yang pertama kali Anda lakukan? Berdoa lah, mudah-mudahan nggak terjadi apa yang dirasakan dulu. Anda belum sempat disiksa, dianiaya, tidak ada ya? Tidak ada Bu, tapi teman ada Bu. Teman yang salah satu dari berempat itu, siapa? Taruna Bagaskara. Taruna ya, asalnya dari mana Taruna? Asalnya dari Binjai Barat. Baik, baik. Nanti akan dipulangkan semuanya ya ke tanah air. Gimana, kamu kapok nggak? Kapok. Kemarin ceritanya gimana sih, Cikal? Kamu akhirnya bisa berangkat berdua sama teman sekecamatan, kemudian bekerja di Kamboja, dan seperti apa kedekatan Vincent saat itu untuk merekrut kamu akhirnya kerja di Kamboja? Karena sih saya berangkat sendiri ya Bu. Sendiri dari kerja di SB dan di SB. Oke. Sudah pernah ditawarkan sebagai baik, itu dari sampai di Kamboja baru bertemu dengan teman yang ternyata satu kecamatan gitu ya. Pak Hamdani, apakah ada satu nama yang disebut Vincent? Apakah ada nama lain Pak yang merekrut teman-teman ini untuk akhirnya bekerja ke Kamboja? Vincent itu juga kita baru dengar ini ya, karena kemarin komunikasi juga tidak mendengar Vincent sebagai perekrut ya, perekrut Cikal. Dan kemarin fokusnya bagaimana Cikal ini bisa kembali waktu itu. Jadi belum sampai ke pengusutan siapa perekrutnya, berapa berangkatnya, gimana pola berangkatnya. Ya walaupun sekarang beberapa informasi sudah diterima, ya bagaimana pemberangkatan atau keberangkatan, bagaimana Cikal ini sampai berada di Kamboja. Ya. Baik. Pola-polanya seperti apa. Ya, keselamatan yang terutama diutamakan ya Pak ya. Cikal, visa atau surat paspor ada di siapa saat ini? Punya Anda? Kalau paspor itu ada di perusahaan, karena ditahan oleh perusahaan kan saya kabur. Oh, sampai saat ini masih ditahan di perusahaan ya? Baik, Anda berangkat ke Kamboja pakai visa turis atau visa kerja? Saya kurang tahu. Anda kurang tahu ya? Baik. Sudah sempat gajian dari bulan Desember? Sudah, tapi tidak pernah mendapat. Tidak pernah mendapat apa? Gaji penuh seperti yang dijanjikan. Yang dijanjikan berapa, kemudian bulan pertama dan seterusnya Anda dapat berapa Cikal kalau boleh tahu? Gaji saya itu tawarin pertama kan di online kan saya kira paling kita sampai di Kamboja baru tahu lah. Dan gaji saya yang dijanjikan $100 dan bulan pertama saya mendapatkan $100. Bulan kedua saya mendapatkan $250, pinjaman $100, jadi saya menerima gaji $150. Sebentar. Bulan pertama Anda hanya dapat 100.000? $100. Oh, $100. Dolar apa ini? Bulan pertama. Dolar Amerika? Ya, dolar. Dolar Amerika, dan sudah diterima secara cash atau lewat transfer? Sudah diterima secara. Baik, yang dijanjikan berapa sebelumnya? $1.000. 1.000. Yang dijanjikan 1.000, Anda hanya dapat 100. Apakah Anda sempat kirim ke nenek di kampung? Sempat.
Sempat ya, oke. Artinya selama bulan Desember Anda tetap mendapatkan gaji meskipun itu tidak penuh, tapi bagaimana dengan sistem kerjanya? Apakah benar seperti di luaran harus bekerja 24 jam, kemudian juga harus memenuhi target, kalau tidak disiksa? Mungkin tadi Anda sudah bilang teman Anda Taruna ya sempat disiksa. Bagaimana dengan teman-teman yang lain atau yang Anda saksikan yang sama-sama berangkat dari Indonesia? Teman-teman sama-sama itu sudah nggak ada kontak lagi, harus kontak. Sudah nggak ada ya? Baik. Pak Hamdani, sebenarnya ini Binjai, Sumatera Utara, kemudian Medan, ini kan juga termasuk, mohon maaf kalau saya pakai diksi, pemasok teman-teman atau anak-anak muda seumuran dengan Cikal dan kawan-kawan ini untuk bekerja di Kamboja. Dari Binjai sendiri Pak, sampai saat ini apakah sudah terdata ada berapa banyak sebenarnya yang masih tertahan di Kamboja? Mengingat yang berada di Kamboja ini kan non prosedural ya. Jadi memang non prosedural, jadi memang tidak melalui prosedur yang sebenarnya ya. Kalau tiap prosedur tentu melalui dinas ya, dinas negara yang kita keluarkan. Jadi data sebenarnya memang sekitar seberapa banyak warga negara yang berada di Kamboja, karena dia berangkatan itu sembunyi-sembunyi ini prosedural. Khusus untuk di Binjai sendiri Pak, tidak ada minta laporan kepada keluarga, kepada kakak yang anggota keluarganya bekerja meskipun itu non prosedural, khususnya di Kamboja? Kita sebenarnya sudah melakukan juga himbauan ya, baik melalui pihak kecamatan dan pihak kelurahan untuk melaporkan ya, jika ada ditemukan indikasi-indikasi keberangkatan yang ke Kamboja atau pekerjaan-pekerjaan di Kamboja seperti saudara Cikal ini sudah kita lakukan sudah berulang-ulang. Hingga sebelum Cikal ini juga sudah ada penanganan dilakukan. Baik, saya kembali ke Cikal. Cikal, berarti saat ini Anda tetap punya duit sendiri ya? Di kantong ada duit sendiri ya? Tidak punya sama sekali, Bu. Tidak sama sekali. Jadi kalau boleh tahu dari bulan pertama, sejak dari Desember Anda kerja, kemudian Januari sampai sekarang, itu Anda dibayar berapa kali? Itu dibayar kurang lebih 4 kali, Bu. 4 kali ya, dari Januari, Februari, Maret, kemudian April ya. Dan itu rata-rata hanya 100 US yang kira-kira hanya 1,7 jutaan gitu ya. Baik Cikal, Anda masih ingat kemarin ketika berangkat ke Kamboja itu pakai uang siapa? Totalnya habis berapa Anda sampai berangkat ke sana? Kalau saya kurang tahu, kalau berangkat, saya juga kurang tahu karena saya nggak pas bisa. Kurang tahu ya, baik. Cikal, kalau kamu bisa lihat di layar kaca Zoom, sekarang di sebelah kamu berdampingan itu ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, Pak Hamdani Hasibuan. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Pak Hamdani? Ya, mohon bantu Pak. Saya sudah tidak punya uang. Kan makan aja saya udah nggak ada, Pak. Biaya hidup selama proses pemulangan saya tidak ada, Pak. Untuk tiket pesawat juga saya punya, Pak. Saya berharap dapat bantuan dari pemerintah. Baik, kamu juga berharap nanti setelah kembali ke Binjai, kamu dapat pekerjaan di kampung halaman? Saya benar-benar berharap. Baik, atau tetap pengen kerja di luar negeri tapi yang prosedural, yang resmi? Kalau itu saya belum kepikiran lagi, karena kalau di luar negeri masih trauma. Belum pengen lagi ya? Pengen sekedar. Baik. Pak Hamdani, boleh dijawab nanti ya Pak, kira-kira Cikal dan teman-teman ini pengen kembali ke tanah air, ke Binjai, kemudian kira-kira apa nanti yang bisa ditawarkan, lapangan pekerjaan seperti apa yang Cikal dan teman-teman bisa mencoba untuk melamarnya. Pak Hamdani dan Cikal, kita ke commercial break terlebih dahulu, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.